Halo teman-teman, nama saya Mariadi Kenjonae, mahasiswa Stika Mulindo Kupang dari Prodi Teknik Informatika Strata 1 kelas C. Teman-teman, di sini saya akan buat dua program aplikasi dengan assembly. Program yang pertama yaitu pembuat aplikasi pembayaran via mesin ATM. Dan program yang kedua yaitu menentukan nilai akhir kelulusan mahasiswa mata kuliah praktikum bahasa rakitan. Langkah awal yang kita harus pilih yaitu pilih notepad. Ini adalah tampilan awalnya notepad yang nanti akan kita masukkan script atau kode programnya. Nah, di sini teman-teman, saya sudah membuat scriptnya atau kode programnya pada notepad. Saya akan menunjukkan Nah, di sini teman-teman, saya akan menunjukkan kepada teman-teman bentuk kode programnya atau bentuk scriptnya. Bentuk scriptnya seperti ini, bentuk scriptnya. Bentuk scriptnya seperti ini. Yang sudah saya buat untuk program yang pertama, saya akan menjelaskan kode programnya atau scriptnya per baris. Yang pertama yaitu model small. Model small ini berfungsi untuk memberitahukan kepada assembler bentuk memori yang digunakan oleh program yang kita jalankan. Yang kedua adalah kode. Kode ini berfungsi untuk memberitahukan kepada assembler bahwa kita akan mulai menggunakan kode segmennya. Yang berikut adalah ORG100H. ORG100H itu memberitahukan assembler supaya program biasa dijalankan di offset 100H. Dan start. Start ini merupakan label. Yang berikut adalah JMP mulai ini gunanya untuk melompat ke baris perintah dengan label mulai. Sedangkan pin double 13,10 hingga pilih 2 dB 13 sampai 10 itu fungsinya untuk deklarasi variabel yang berisi string. Sedangkan yang simbol dolar ini adalah batas. Yang berikut adalah tampung pin hingga tampung pilih 2 dB 30 3 dB ini fungsinya itu adalah deklarasi variabel untuk menentukan inputan string dari keyboard. Yang berikut adalah daftar tabel. Daftar tabel ini yaitu berisi variabel daftar pembayaran dan jenis pembayaran. Sedangkan yang tabel yang kedua itu berisi variabel nominal pembayaran dan jumlah pembayaran. Yang berikut lagi teman-teman, mulai. Selanjutnya adalah mulai. Mulai ini berarti label. Dan move AH09H ini artinya nilai service yang digunakan untuk menampilkan string. Sedangkan LDX pin
yaitu coding untuk memanggil kalimat yang terdapat pada variabel pin. Dan in21h, yaitu untuk menampilkan ke layar. Sedangkan move AH 0AH nilai service untuk menerima inputan string dari keyboard. Selanjutnya lagi lea dx tampung pin. Itu untuk menampung inputan. Sedangkan in21h untuk menampilkan ke layar. Dan post dx itu untuk menempatkan inputan pada stack atau storage-nya. Ya teman-teman, dari baris kedua hingga dari page kedua, 3, dan 4 penjelasannya sama. Kita lanjut lagi ke move dx offset daftar. Move dx offset daftar itu adalah coding. Artinya coding ini juga untuk memanggil kalimat. Selanjutnya lagi move AH 01H. Move AH 01H itu artinya nilai service untuk menerima inputan 1 byte dari keyboard. Sedangkan CMPAL Y ini membandingkan inputan karakter dari keyboard dengan huruf Y. JNJ page 2 itu jika input yang diberikan bukan huruf Y, maka lompat jika input yang diberikan sama dengan huruf Y. Sedangkan JNE error message itu jika input yang diberikan bukan huruf Y, maka programnya akan melakukan jump pada baris perintah dengan label error message. Yang berikutnya ini page 2 dan 1 adalah penjelasannya sama. Itu berisi baris perintah dengan label yang sama. Yang berikut adalah error message move AH 09 ini artinya setiap input yang tidak sesuai maka programnya akan melakukan lompatan ke perintah. Yang berikut adalah proses ini, keterangan dari proses ini, dan move BHAL dan move BLAL ini, yaitu keterangannya ini adalah bagian coding untuk masukkan kode atau nomor pembayaran yang sesuai yang tertera pada daftar tabel di atas. Kodenya itu terdiri dari 2 digit. Digit pertama itu dimasukkan pada baris pada register BH. Digit yang kedua itu dimasukkan pada register BL. Nah, ini ada CMP ini dari CMP ada 1, 2, 3, dan 4 ini adalah proses compare berlangsung untuk menentukan kemana program akan melakukan lompatan, dan lompatan tersebut akan menentukan hasil sesuai dengan pilihan yang telah kita inputkan. Nah, dari hasil 1 sampai hasil 4 ini adalah
alternatif atau kemungkinan output yang akan tampil. Selanjutnya dari teks 1 sampai teks 4 itu berisi hasil akhir yang akan ditampilkan pada layar. Dan di sini saya akan menjelaskan DB ini adalah merupakan define byte yang akan menampung inputan sebaran 1 byte atau 8 bit. Sedangkan 13,10 ini merupakan perintah atau kode untuk berpindah baris. Dan simbol dolar ini berguna sebagai batas. Dan setiap kode program assembly pada assembly harus diakhiri dengan nstar. Nstar ini adalah perintah untuk kembali ke DOS atau kembali kepada assembly. Nah, ini teman-teman. Setelah kita sudah selesai membuat scriptnya, maka jangan lupa di save ya teman-teman. Save-nya itu klik file, save as. Nah, di sini kita save-nya itu harus di local disk C. Assembly. Lalu nama filenya. Ya teman-teman. Ya harus dengan nama filenya itu harus ada titik ASM. Tipe filenya itu all files. Ya, itu kita klik save. Ini masih error ya teman-teman. Assembly. Ya, ini sudah di save ya teman-teman. Setelah ini kita kembali ke layar awal untuk membuka DOSBox-nya. Untuk membuka DOSBox-nya. Ini adalah tampilan awal dari DOSBox. Kita buka DOSBox. Kedua, jaring assembly. Ini untuk memasukkan ke dalam folder DOSBox. Kita enter. C2. Ketikkan C ini untuk pindah ke directory. Enter, ketik pasang, kasih nama file, ketik ASM. Ini perintah ini akan membuat file berformat OBJ. Setelah itu enter. Ya, dia tampil seperti ini teman-teman, semuanya benar, tidak ada yang salah atau tidak ada error-errornya. Setelah itu kita ketikkan link garing T nama file ketik OBJ. Perintah ini akan membuat file berformat exe. Lalu enter lagi.
ketikkan nama file lagi. Dan kita enter untuk melihat hasil. Nah, di sini hasilnya masih ada perintah lagi untuk memasukkan PIN. Di sini teman-teman, PIN-nya yang harus kita masukkan itu bebas ya teman-teman, dari teman-teman saja. Teman-teman PIN-nya itu bebas, masukkan angka data saya teman-teman, semua bebas. Yang kedua, ikuti perintah saja. Di sini adalah pilih 01, 02, 03. Nah, di sini teman-teman sudah muncul tabel yang pertama, yaitu yang berisi daftar pembayaran dan jenis pembayaran. Di sini diminta untuk memasukkan kode atau nomor jenis pembayaran. Nah, teman-teman, di sini ada macam-macam nomor atau kode jenis pembayarannya. Jadi di sini saya pilih 0302. 0302. Enter. Di sini perintahnya itu tekan Y untuk lanjut. Ya, di sini kita memasukkan 5 kode. 5 kode di sini bebas ya teman-teman. Dan teman-teman seperti apa? Lalu enter. Di sini sudah muncul tabel yang kedua, itu yang berisi nominal pembayaran dan jumlah pembayaran. Nah, di sini juga diminta untuk masukkan kode atau nomor jumlah pembayaran. Di sini juga ada macam-macam teman-teman, dan teman-teman saja pilih yang nomor berapa atau kode yang keberapa. Di sini saya pilih 0403. Ya, lalu tekan Y untuk melanjutkan. Sekarang kita juga masukkan kode pembayaran yang kita inginkan. Macam-macam kode, teman-teman pilih kode berapa saja. Di sini saya pilih 04. Ya, nah di sini teman-teman sudah muncul hasil aplikasi pembayaran via mesin ATM itu yang ada nomor, ada instansi, ada nama, ada keterangan jumlah, dan ada aplikasi via teman-teman. Nah, ini adalah hasil program yang pertama. Sekarang kita kembali untuk teman-teman, kita masuk lagi kepada program yang kedua, yaitu menentukan nilai akhir kelulusan mahasiswa mata kuliah praktikum bahasa rakitan. Perintahnya sama ya teman-teman. Di sini kita membuka notepad lagi. Di sini juga saya sudah siapkan skripnya atau kode programnya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menunjukkan skrip yang kedua atau kode program yang kedua. Ini adalah kode programnya. Ya, aplikasi yang kedua ya teman-teman. Di sini skripnya masih yang sama, kode programnya masih yang sama. Di sini bedanya saja karena dalam isinya ini, dalam isi tabelnya itu, yang program yang kedua itu daftar keterangan nilai kelulusan mahasiswa, sedangkan yang program pertama itu daftar pembayaran via mesin ATM. Nah, teman-teman, di sini semuanya sama, skripnya, penjelasannya semuanya sama. Yang membedakan saja yang ada dalam tabelnya dan hasil akhirnya itu yang berbeda. Di sini hasil akhirnya itu dari teks 1 sampai teks 5 itu ada perintahnya, ada yang selamat Anda lulus dan selamat Anda tidak lulus. Dan semua program assembly itu harus diakhiri dengan end-start, yaitu kembali kepada DOS. Ya teman-teman, saya semuanya sudah cukup jelas. Sekarang kita kembali lagi ke layar awal untuk buka DOSBox-nya. Buka DOSBox-nya.
DOS-nya, lalu ketikkan script lagi seperti yang program pertama. Ya, sudah seperti ini. Kita create program yaitu untuk memasukkan folder ke dalam DOSBox. Sedangkan Shift 2 ini untuk pindah ke directory. Lalu enter, tasem nama filenya, tasem file. Selanjutnya itu kita ketik tasem. Tasem spasi nama filenya. ASM, ya perintahnya sama, yaitu tasem ASM ini adalah untuk membuat file berformat OPG. Lalu kita enter. Di sini semuanya tidak ada yang error. Yang berikutnya itu kita ketikkan link garing tc nama file .obj. Ini perintahnya sama, yaitu untuk membuat file berformat exe. Lalu kita enter, ketik nama file lagi, kita enter lagi. Nah, di sini ada perintahnya itu untuk memasukkan nama kita, ya. Ada nama, ada NIM, ada kelas, ada prodi, ada semester juga. Nah, ini teman-teman sudah muncul tabel. Hasilnya itu tabel hasil dari daftar keterangan nilai mahasiswa, perusahaan mahasiswa. Nah, di sini teman-teman ada perintah lagi untuk tekannya. Ini untuk lanjut. Silahkan masukkan nomor atau nilai mahasiswa. Di sini teman-teman ada nomor, ada 1 sampai nomor 5. Biar teman-teman saja mau pilih nomor yang keberapa. Di sini saya pilih nomor 01. Dan ini adalah hasilnya. Selamat Anda lulus. Seperti ini hasil dari kedua program yang sudah saya buat. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman. Sekian dan terima kasih. Ini adalah hasil pembuatan kedua program saya menggunakan assembly. Terima kasih. Sampai jumpa lagi teman-teman. Mohon maaf ada kesalahan.